Ana, Syatiba Bibar bin Ali bin Smith, menghimbau kepada seluruh umat muslim di Indonesia dan kepada pecinta Bibar bin Ali bin Smith, Ana bisa memperjuangkan Abah Ana. Bem tahu Abah kuat. Abah itu pejuang, bukan pecundang. Kami mengajukan keberatan terhadap pemerintah yang zalim, yang dimana tidak ada keadilan sama sekali di dalam penangkapan Haibana Bahar bin Ali bin Smith. Auzubillah min dzalik. Ini sudah jelas-jelas ketidakadilan yang ada di negaranya kita, dan juga kezaliman terhadap para ulama. Jikalau satu dari ulama kita sudah disentuh, satu dari ulama kita sudah didolimi, maka besok ataupun lusa pasti ulama-ulama yang lain akan didolimi dan juga pasti akan disentuh oleh orang-orang zalim. Oleh karena itu kita buktikan keberanian kita. Oleh karena itu kita buktikan nyalinya kita dengan pembelaan kita terhadap kasus Habib Bahar bin Ali bin Smith untuk melawan pemerintah-pemerintah yang zalim. Jangan kita biarkan mereka mulai menunjukkan taring mereka untuk melawan syariat Islam. Pilihan yang pertama bagi seluruh rakyat adalah mati jihad fisabilillah. Itu yang menjadi pilihan kita sebagai pilihan umat Islam yang dipilihkan di dalam syariat Islam. Anda berani mengatakan kalau Anda ditahan berarti keadilan dan demokrasi sudah mati. Justru saya sebaliknya. Kalau polisi nggak menahan Bahar, berarti polisi nggak bersikap tidak berdasarkan keadilan demokrasi. Nah, kalau seorang penjahat kriminal diperlakukan tidak sebagai kriminal oleh kepolisian, nah berarti polisi nggak adil. Jadi nggak perlu dikesankan saya datang, saya kooperatif. Loh, Anda nggak datang juga dijemput. Dan ini bukan kriminalis ulama. Anda ini kriminal bertopeng ulama. Pak Dudun itu bukan bermasalah. Bermasalah bagi-bagi orang yang beragama pakai dengkul, bukan pakai otak. Cuma modal sorban, peci, baca doa itu aja. Loh, kalau bahasa Arab tuh orang cuma di Arab tuh lancar bahasa Arab, tapi goblok semua agamanya. Ya buktinya menafsirkan ucapan Pak Dudung aja Anda susah, nggak paham. Gitu ngaku ulama. Ya pantas lah. Anak murid Anda itu orang-orang awam bodoh yang bisa Anda kompor-komporin, suruh cium doa baik, nanti dikasih doa karomah, selamat. Nggak nyampe doa Anda. Tangkepin aja sudah. Nggak usah dikeluarin Bahar. Suruh ngajar di penjara aja. Untuk Zen Kribo Assegaf yang melecehkan dan menghina Habibana Rizik dan Habibana Bahar, ane tantang inti debat kapan dan di mana. Ana siap datang. Bacot lo bau, mulut lo bau. Mbah Gus Dur almarhum dulu pernah berkata, Tuhan itu tidak perlu dibela, Dia sudah maha segalanya. Jadi kalau ada manusia yang ngotot mau bela Tuhan, sebenarnya merekalah yang sedang mencitrakan Tuhan itu seolah lemah sehingga harus dibela. Tapi kenapa mereka tetap ngotot ingin membela? Karena mereka sebenarnya sedang mencatut Tuhan untuk kepentingan syahwat politiknya. Saya istri daripada Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar kondisinya sedang tidak baik, kondisinya sedang tidak sehat. Habib Bahar sedang sakit juga, ada sakit lambung juga, kemarin sempat dirawat di RSUD Cibinong. Makanya kami khawatir dan ingin melihat langsung kondisi Habib Bahar. Tapi sayangnya kami tidak diperbolehkan masuk. Kami khawatirnya ini ada proses ini terjadi hal-hal sabotase yang mungkin bisa membahayakan kondisi daripada Habib Bahar. Berbahaya buat Habib. Kita takutnya Habib bakal diracun atau apa, kita takut. Saya khawatir Habib kondisinya di sana jauh, tidak bisa kami jangkau, dan kami khawatir dengan keadaan Habib yang sekarang ini lagi sakit. Kami tidak bisa memberikan Habib obat, tidak bisa memberikan Habib kebutuhan Habib yang lain. Kami khawatir dengan kondisi Habib gitu loh. Makanya saya berharap di sini saya meminta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya. Saya meminta keadilan benar-benar ditegakkan untuk suami saya. Ternyata Allahmu lemah dan perlu dibela, kan begitu. Allah dalam hal ini umumnya dekat ke masyarakat yang katakanlah muslim di Indonesia. Mudah-mudahan segeralah aparat penegak hukum ini menanganinya dengan baik. Sudah jelas unsur penistaan agama yang dilakukan oleh Ferdinand itu terbukti. Masalah yang dilakukan oleh Ferdinand hari ini alasan-alasan yang dia ungkapkan itu alasan-alasan yang tidak masuk akal. Dia berbicara pada diri dia sendiri dan lain-lain. Ferdinand ini sering menghina para
ulama, para tokoh-tokoh termasuk Habib Rizik, Habib Bahar, dan para habaib yang lain dan para ulama yang lain. Di sini ada dua Allah yang dia sebut. Ya, Allah satu adalah Allahnya saya, Allahnya Habib Rizik, Allahnya Habib Bahar, Allahnya kadron seluruh dunia. Jadi jangan diputer-puter lagi. Allahku kuat. Jadi jangan samakan Allahku dengan Allahku. Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang, dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, ternyata tidak tabayun, tetapi malah ikut-ikutan mempelintir. Bahar ini sangat bajingan sekali dan sangat buruk sekali ya. Ini nanti yang akan memunculkan bibit-bibit radikal ini. Orang bajingan seperti Bahar ini. Ahok si darah pelacur itu, tahu darah pelacur. Ahok itu darah pelacur. Kenapa kalau saya dengan Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi maksa tangkap saya presiden. Kenapa kalau saya dengan Megawati? Kalau mau tangkap saya, Megawati maksa tangkap saya. Emang benar bangsa kok. Katanya kalau bukan karena orang Arab, Jenderal Dudung masih nyembah pohon. Woi, goblok! Kalau bukan karena Jenderal Dudung, umat kau masih nyembah baliho. Si gondrong bangsat itu kerjanya hina-hina Jenderal TNI aja ya. Injak-injak marwah dan martabat aparat. Bahasa Arab katanya ada bahasa surga. Ini sudah sesat, ini sudah kafir. Hanya orang goblok, nggak tahu artinya pakai bahasa Arab, berdoa pakai bahasa Arab. Lah gimana Anda mau sampai? Arab itu kalau tidak ada Ka'bah, nggak punya kehormatan. Apa sih seninya budaya? Ada budaya Arab? Tidak ada. Bangsa yang nggak punya budaya, bangsa yang tidak melahirkan intelektual. Siapa coba intelektual Islam dari Arab? Tidak ada. Islam masih jauh dari kesempurnaan. Jangan sok Islami lah. Hindarin tuduhan kafir ini semuanya. Lihat Islam yang ada nih sekarang nih, pengen saya memuntah kok lihatnya. Sudah nggak ada enaknya. Agama mempersulit orang. Sekali lagi, Tuhan bukan Arab. Tahu Dudung kan, Jenderal Baleho. Nah, yang seperti inilah yang Allah utamakan juga untuk masuk neraka. Tuhan bukan orang Arab. Bahasa penghuni surga bahasa Arab. Jadi kalau bukan karena para ulama, para habaib yang datang dari Arab bawa Islam ke Indonesia, ya, itu si Dudung mungkin masih nyembah pohon. Baik, ada kalau yang bukan bahasa Arab batal sholatnya. Mana ada orang yang tidak sholat pakai bahasa asing. Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Ada mesti pakai bahasa Arab. Kenapa kita kok ada gerakan di sini kafir, bahwa patung Garuda itu kafir? Itu dulu yang ditumpas oleh Nabi itu berhala. Patung burung Garuda. Orang tidak pakai cadar dibilang kafir. Orang kalau tidak begini dibilang kafir. Kalau tidak ikut sistem ini dibilang kafir. Kita semua harus melawan, bukan hanya pemerintah. Rakyat juga minta kita melawan, kita menindak. Halal haram demokrasi. Kita pakai dulu sementara sistem kafir ini. Orang bilang kafir mana bisa. Sementara kalau semuanya sudah baik, kita pakai sistem Islam, naik khalifah. Mencuri listrik. Ini dalil yang mengatakan boleh. Ingat baik-baik, kalau mau mencuri, pegang dalil. Negara yang tidak adil, kalau begitu boleh dicuri. Karena listrik ini diambil dari alam, maka itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya Allah, berarti milik bersama. Kita curi aja. Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram, karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan. Mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Haram hukumnya masuk ke rumah ibadah orang lain. Haram. TV itu dikatakan para ulama haram. Maka usulan anak kepada antum-antum yang punya TV, buang tuh TV. Bahaya. Bagaimana hukumnya musik dulu kan? Saya katakan haram. Surah 26 As-Sikat 31 ayat 6 dulu kan udah dibacakan. Dari mana musik itu? Dari gereja. Musik bagian ibadah Kristen. Makanya sekarang mereka nyanyi, Pak. Haleluya.
ya puji Tuhan. Sorga. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Itu permainan syaitan. Itulah yang ditempelkan salib di belakang ambulan. Kalau masjid kita punya ambulan, balik dari sini ambil pilok. Pilok itu lambang yang ada di ambulan. Ganti dengan bulan sabit. Orang kafir itu di neraka. Yang dimaksud patung Yesus Kristus, patung Brahma, Hindu Siwa, patung semua patung itu jadi bahan bakar neraka. Nanti membakar orang yang menggambarnya. Buat apa tutupan jilbab kayak ninja, tapi bulu kayak tadi keluar ngafin orang merasa diri paling Islam. Kok gampang amat jadi Islam? Pakai sorban, pakai selendang, ini terus jadi Islam. Ya, kalau cuma gitu nggak usah turun Nabi Muhammad. Ka'bah itu apa? Ka'bah patung, tembok. Batu hitam itu ya Allahnya orang Islam. Kenapa harus pergi ke Arab Saudi untuk mutar-mutar batu hitam itu? Bahkan kita kalau naik haji itu putar 7 kali. Sekali putar, cium itu batu hitam. Putar lagi sekali, cium batu hitam itu. Tidak ada masuk surga di dalam Islam itu. Lalu saya tunjukkan ayatnya. Quran surat Al-Ahqaf ayat 9. Jadi Nabi Muhammad tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Nah ini yang dimaksudkan oleh Muhammad Kacai, bahwa tidak ada keselamatan di dalam Islam. Benar itu ada di dalam Al-Quran kok. Ayatnya ada bahwa Nabi Muhammad ketika sholat didatangi oleh jin dan mengerumuni ketika dia lagi sholat. Ayatnya ada. Orang Islam aja yang nggak tahu ayatnya di mana. Terus ada lagi pertanyaan, apa maksudnya bahwa Muhammad masuk neraka? Jadi Muhammad itu masuk neraka. Jelas aja karena Al-Quran juga bilang begitu. Quran surat ke-19 ayat 71 dan 72 dan 300 ayat di dalam kitab itu boleh menyelesaikan nyawa orang. Surat ke Al-Baqarah ayat 191. Yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Hampir setiap hari saya menerima laporan. Ada yang murtad, maka halal darah. Kalau di Aceh dia, udah putus sudah. Darah orang itu halal, wajib dipancung. Ini kata siapa? Kata hadis. Nah, hadis itu perkataan siapa? Perkataan Nabi Muhammad yang diimani oleh saudara kita umat Islam. Bela kitab sucinya, bela Tuhannya, ya kan? Kalau Tuhannya pun setan mungkin dibela juga, kan begitu? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini banyak wartawan-wartawan yang tidak Islami memakai istilah-istilah kafir tanpa dia sadari. Gerakan bunuh diri, padahal gerakan mati syahid. Zaman sahabat Nabi pakai pedang, zaman sekarang tak pakai pedang. Letupkan, ledakkan, mati syahid. Ada pun orang yang mengejek ini mati konyol. Orang mati syahid dia katakan mati konyol. Saya pernah ditanya, apa pendapat Pak Ustadz tentang ISIS? Bagus, saya bilang. Siapa yang tidak ikut kepada ISIS, kafir, halal darahnya. Ceramahnya Ustadz Abdul Somad, ya, ceramah yang membenarkan bom bunuh diri. Bom bunuh diri itu memang benar dalam Islam, dan ini mengamalkan surat Al-Anfal ayat yang ke-60. Orang Islam yang baik itu yang menjadi teroris. Buka Al-Anfal ayat 60. Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga itu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Bagaimana mereka tidak sibuk? Sementara bidadari yang Allah siapkan bagi mereka sangat luar biasa, indah, cantik dan moleknya. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Agama musuh besar Pancasila. Indonesia itu harus memisahkan antara agama dan negara. Agama dan negara kalau dicampur aduk, maka dua-duanya akan mundur. Kalau negara ingin maju harus dipisahkan dari agama.
mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran? Gitu kan? Sekarang saya mau tanya nih semua, yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan? Saya minta jawaban. Di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau Insinyur Soekarno? Ayo jawab, nggak ada yang berani. Kalau saya tanya sekarang, kitab suci itu fiksi atau fakta, Anda mau jawab apa? Is it factual? Enggak. Di dalam agama, fiksi itu adalah keyakinan. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Biar jenderal 100 bintang. Kalau kafir kau ke neraka. Tidak ada urusan. Kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Lapor lagi Roh Kudus. Lapor Yahya Waloni bilang Roh Kudus. Lapor. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Makanya di situ judulnya Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Capticus. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Tidak ada ayatnya Muhammad masuk surga. Muhammad sendiri dikerumuni jin. Ada ayatnya Muhammad dikerumuni jin. Muhammad itu dekat dengan jin. Pokoknya saya bongkar budal badil. Kitab karangan manusia, kitab dongeng Arab kita bongkar. Ayo nyadar bangsa Indonesia. Nyadar ya, tidak ada apa-apanya Muhammad bin Abdullah itu. Jelas ya ayatnya. Muhammad ini dekat dengan jin. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini, lakukan trading. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US. Itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah menonton video ini, ayo mendaftar sekuritas hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ana Syatibah Bebar bin Ali bin Smith menghimbau kepada seluruh umat muslim di Indonesia dan kepada pecinta Bebar bin Ali bin Smith, mohon doanya pada Abah Ana agar diberi kekuatan, kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi
ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ana bisa memperjuangkan Abah ana. Pak, Bem tahu Abah kuat. Abah itu pejuang, bukan pecundang. Tapi Abah jangan sedih, karena ada Abah yang selalu doain Abah. Dan akan meneruskan perjuangan Abah. Salam pejuang Al-Farqir, Syed Ibrahim bin Ali bin Smith. Kami selaku keluarga besar Habibana Bahar bin Ali bin Smith dan juga selaku keluarga besar Pondok Tajul Alawiyin, kami mengajukan keberatan terhadap pemerintah yang zalim, yang dimana tidak ada keadilan sama sekali di dalam penangkapan Habibana Bahar bin Ali bin Smith. Apakah Habib Bahar seorang pembunuh? Apakah Habib Bahar membuat suatu kasus yang sangat besar sehingga pemerintah yang tidak ada keadilan sama sekali di dalam diri mereka? Tapi apa jawaban daripada pemerintah yang zalim? Tapi apa jawaban daripada para aparat pemerintah? Mereka tidak mengizinkan Habib Bahar untuk bertemu dengan keluarganya. Tidak diperbolehkan oleh aparat pemerintah yang zalim, yang tidak ada keadilan di dalam diri mereka. Istrinya dan juga umiknya dan juga keluarga-keluarganya yang lain ketika ingin menjenguk Habib Bahar juga dengan pengacaranya justru tidak diperbolehkan untuk masuk. Padahal itu sudah hak bagi keluarganya Habib Bahar dan juga sudah hak bagi pengacara untuk bertemu langsung melihat kondisi dan situasinya Habib Bahar dengan tujuan untuk membawakan beliau obat dan tidak diperbolehkan untuk masuk. Auzubillah min dzalik. Ini sudah jelas-jelas ketidakadilan yang ada di negaranya kita dan juga kezaliman terhadap para ulama. Nah, juga saya serukan kepada seluruh umat Islam, saya serukan kepada seluruh para habaib, kepada seluruh para ahlul bait. Jikalau satu dari ulama kita sudah disentuh, satu dari ulama kita sudah didolimi, maka besok ataupun lusa pasti ulama-ulama yang lain akan didolimi dan juga pasti akan disentuh oleh orang-orang dolim. Oleh karena itu kita buktikan keberanian kita. Oleh karena itu kita buktikan nyalinya kita dengan pembelaan kita terhadap kasus Habib Bahar bin Ali bin Smith untuk melawan pemerintah-pemerintah yang zalim. Pilihan yang pertama bagi seluruh rakyat adalah mati jihad fisabilillah. Itu yang menjadi pilihan kita sebagai pilihan umat Islam yang dipilihkan di dalam syariat Islam. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita buktikan pembelaan kita kepada para ulama. Mari kita buktikan pembelaan kita terhadap agama. Jangan kita biarkan pemerintah-pemerintah yang zalim. Jangan kita biarkan mereka mulai menunjukkan taring mereka untuk melawan syariat Islam. Maka kita harus dengan nyata, maka kita harus dengan berani untuk melawan mereka, berjihad. Kesannya Bahar di sini seperti pendekar kebenaran, seperti pejuang NKRI, dengan mengatakan saya sudah terima surat panggilan, saya datang, seperti suatu bentuk kehebatan gitu. Jadi nggak perlu dikesankan saya datang, saya kooperatif. Loh, Anda nggak datang juga dijemput. Saya datang ini seperti terus Anda dalam posisi Anda orang benar. Nggak usah berlebihan lah, biasa-biasa saja. Banyak orang dipanggil polisi, maling juga dipanggil polisi. Ya cuma maling juga pasti bersilat lidah, dia tidak maling, tapi tetap harus datang, ya besok ditahan. Anda ini di sini punya masalah. Anda melecehkan TNI. Saya Bahar Smith nggak takut. Nggak usah sok jagoan lah. Kok nggak takut? Ya kalau Anda nggak hidup ya mati. Itu aja. Jadi nggak usah dijadikan alasan. Dan terus Anda berani mengatakan kalau Anda ditahan, berarti keadilan dan demokrasi sudah mati. Justru saya sebaliknya. Kalau polisi nggak menahan Bahar, berarti polisi nggak bersikap tidak berdasarkan keadilan demokrasi. Kenapa saya bilang begitu? Keadilan itu juga mementingkan orang lain. Lah, kalau seorang penjahat kriminal diperlakukan tidak sebagai kriminal oleh kepolisian, lah berarti polisi nggak adil. Sikap polisi menahan bagi saya, menurut pandangan saya ini, sikap polisi menahan Bahar itu bentuk keadilan dan demokrasi. Dia bukan sekali ini jadi residivis. Sebelumnya sudah ditahan, gebukin anak kecil, gebukin supir Grab. Itu kriminal, bukan pejuang Islam. Kalau pejuang Islam nggak gebukin anak kecil. Dan ini bukan kriminalis ulama. Anda ini kriminal bertopeng ulama. Kalau polisi mungkin melepas dia lagi, berarti polisi apa? Tidak adil. Diskriminasi. Oh ini orang mengganggu orang banyak. Oh. Anda sudah kurang ajar. Anda
dalam hidup di NKRI ini Anda sudah melecehkan lembaga negara. Dan tidak ada orang selancang Anda. Memang saya perhatikan yang agak lancang-lancang ini, semua ini, ya Rizik ya Anda. Karena Anda apa? Merasa banyak didukung oleh umat Islam yang awam. Tentang demokrasi, loh, ini demokrasi kalau polisi menahan Anda. Justru polisi nggak demokrasi kalau membiarkan Anda gentayangan, koar-koar, caci maki. Nah, kalau nggak ada hukum negara, saya nggak menghormatin hukum negara. Mungkin Anda sudah digebukin banyak orang kemarin. Jangan karena segelintir orang seperti Rizik, Bahar ini, terus didiamkan mengusik orang banyak. Nggak boleh. Jadi demokrasi itu apa? Kalau polisi memasukkan Anda ke penjara, itu demokrasi yang sebenarnya. Menjaga keutuhan, menjaga ketentraman. Apalagi dengan cara-cara fitnah, Anda merasa diri Anda paling ulama, yang lainnya bukan ulama. Sampai Anda bilang, saya ini ulama. Itu Pak Dudung bicara begitu karena itu wilayah saya ulama. Siapa yang Anda ulama? Anda ini bukan ulama. Ilmu Anda itu standar. Pak Dudung itu bukan bermasalah. Bermasalah bagi-bagi orang yang beragama pakai dengkul. Bukan pakai otak. Cuma modal sorban, peci, baca doa, itu aja. Jadi kemarin saya lihat Anda tuh petantang-petantang seperti, saya mau jaga, ini urusan saya ulama. Pak Dudung kan ulama. Nah, orang harus tahu agama itu ulama. Saya nggak pernah melabeli diri saya ulama. Saya nggak pernah menggelarin diri saya ustadz. Tapi kalau saya adu ilmu Anda, ya saya lawan lah. Saya tahu Anda ini cuma belajar agama tekstual aja. Dicampur kebencian. Sebanyak mayoritas muslimin sakit hati sama Bahar. Telah melecehkan Islam, arogan, petantang-petenteng. Mau didramatisir. Nggak ada ini. Ulama begini nggak ada arogan. Saya belum ketemu ulama begini. Nah, makanya dia bilang ini apa? Ini bagi saya apa? Iblis berjubah ulama ini. Jadi saya mintalah kepada polisi, jatuhkan hukum yang setimpal. Bukan ITE aja ini, berjubah agama, tapi gerakannya dia tuh ingin merusak sendiri negara. Terlepas dia ngomong, saya NKRI, saya cinta TNI, itu ngomong kosong. Itu pembelaan aja. Cinta TNI memanggil Pak Dudung. Karena hanya Pak Dudung nggak manggil nama Habib. Loh, emang Habib itu ada di lembaga negara? Nggak ada. Ini sudah kurang ajar. Pribadi Pak Dudung itu melekat kasat. Dari sekian jutaan TNI, pasti minimal ada yang punya emosi. Kalau terjadi secara fisik, itu dalam keadaan hal normal. Misalkan ada polisi gebukin dia, itu bagi saya masih normal. Karena nggak semua orang sempurna. Siapa yang mau dihina? Alma maternya. Sebab ini Bahar. Membuat emosi orang, memancing orang untuk marah, memancing orang untuk caci maki. Lah ini Anda, orang yang waras saja menolak Anda. Keberadaan Anda itu nggak mendatangkan rahmat toh, nggak mendatangkan kebaikan. Justru membuat gonjang-ganjing negeri ini. Jadi nggak usahlah Anda klaim-klaim, saya pembela Islam, saya menjaga marwah Islam. Enggak, Anda merusak. Anda ini kalau ulama ya baru kelas TK lah, belum naik ke atas. Oh, cuma modal nasab Habib, pernah di pondok, baca doa, bahasa Arab, Ustadz. Lah kalau bahasa Arab tuh orang cuma di Arab tuh lancar bahasa Arab. Tapi goblok semua agamanya. Ya buktinya menafsirkan ucapan Pak Dudung aja Anda susah. Nggak paham. Gitu ngaku ulama. Ya pantas lah. Anak murid Anda itu orang-orang awam bodoh yang bisa Anda kompor-komporin, suruh cium doa baik, nanti dikasih doa karomah, selamat. Nggak nyampe doa Anda. Seringkali Anda mengatakan berdalih, saya benci dengan kezaliman, kebatilan. Anda ini sumber kezaliman. Anda sumber kebatilan. Jadi tidak usahlah Anda bicara amar ma'ruf nahi mungkar. Anda yang perlu di amar ma'ruf. Anda yang sumber mungkarnya. Jadi saya minta kepada Polri, TNI, tetap jaga. Apapun TNI ini organisasi tersakral di Indonesia. Bila TNI ini jatuh marwahnya, habis nih NKRI bercapai-capai. Kalau sampai ada sebagian masyarakat melecehkan, ini bahaya. Karena kesakralan TNI akan berkurang. Dan besok orang jadi kurang ajar. Tangkepin aja sudah. Nggak usah dikeluarin Bahar. Suruh ngajar di penjara aja. Kan dia suka ngajar di penjara, nggak apa, ngajarin ngaji. Semua agama bisa hidup. Tidak ada caci maki. Tidak ada yang merasa paling suci. Tidak perlu saling mengkafirkan, itu semuanya. Itu aja mungkin NKRI harga mati. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya.
Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa lakukan semua trading di sini, karena sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya kenapa saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Menarik bukan? Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.